Sate diem aja ya. Berani nggak minta maaf sama anak? Berani, bagus sekali ya. Perlu minta maaf sama anak juga kadang-kadang. Karena kita tidak pernah sekolah jadi orang tua kan. Paling kursus perkawinan cuma berapa kali gitu ya. Itu pun kadang ngantuk-ngantuk ya. Jadi perlu kita juga mau terbuka. Oh iya, saya salah nak. Anakku saya salah. Ibu minta maaf, ibu tidak tahu. Ayah minta maaf, ayah tidak tahu kalau menyakiti. Saya yakin kalau itu terjadi, hubungan akan menjadi baik. Tapi kalau ayah ibunya selalu benar 100% dan anak selalu salah, anak nggak akan mau benar. Ya. Terus besok paginya ibunya ternyata beli satu meja dan kursi baru. Katanya terus kemudian ditaruh di pojok. Biar ayah makan di sana, kita makan bertiga. Ayah Tomo, ibu Tomo. Minggu depannya Tomo pulang dari sekolah membawa gergaji. Ibunya kaget. Kamu kenapa bawa gergaji Tomo? Saya mau besok mau potong kayu. Ibunya dia. Besok paginya pulang bawa kayu. Ibunya heran, kok bawa kemarin bawa gergaji, hari ini bawa kayu, mau bawa apa? Sampai ibunya diam. Besok paginya lagi mau kerja gergaji. Kira-kira berapa ya? Dan menangis ya. Terus saya oh iya, jadi anak saya belajar bagaimana mencintai, memperlakukan orang tua dari saya. Kalau saya memperlakukan orang tua saya dengan buruk, anak saya kan belajar dengan. Nah, itulah keluarga. Jadi keluarga itu selain rahim ketika orang dibentuk, tetapi juga sekolah untuk masing-masing anggota keluarga. Jangan dikira ayah dan ibu tidak perlu belajar. Ya, yang seringkali kan masih ingat rumah ini Pak? Masih ingat ya? Waktu itu rumah yang di dalam Santo. Saya lupa tahun berapa waktu itu ya. Tapi sudah lama sekali. Yang kedua kali ketika Romo Santo dan Romo Andi. Nah, waktu itu peresmian gedung ini bersama Bapak Uskup. Dan kali ini ketiga kali saya senang sekali bisa kembali tempat ini bertemu dengan umat di sini. Ya, moga-moga perjumpaan kali ini juga berdua bagi kita semua. Minta maaf, mungkin logat saya logat Jawa mendok ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ngerti silakan angkat tangan. Ngomong apa itu pastor? Ya. Jadi logatnya memang karena saya besar dari lahir sampai besar di Jawa terus, jadi logatnya sangat Jawa. Saya permisi berdiri di depannya. Beberapa waktu lalu saya ditelepon Romo Sanis. Dia tanya, Romo mau nggak memberi tentang keluarga di paroki kayak mana? Terus saya tidak berkeluarga, bagaimana tahu tentang keluarga? Romo-romo kan tidak berkeluarga ya. Oh, tapi hanya bercanda-bercanda. Dia bilang, kan bisa baca di mana di kitab suci, kemudian dari buku-buku teologi tentang bagaimana sih keluarga Katolik yang baik. Dan juga saya meskipun sekarang tidak berkeluarga, tapi juga dibesarkan di keluarga. Keluarga saya dulu waktu saya masih berkumpul dengan orang tua saya. Jadi saya akan lebih banyak berbagi ya, pengalaman, refleksi iman. Nanti Ibu Bapak mungkin yang punya pengalaman lebih banyak dari saya tentang kehidupan berkeluarga. Nah, tema yang diberikan oleh Romo Sanis ini, peran keluarga Katolik dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan mencinta. Kira-kira kalau masyarakat kita ini bertengkar, berantem, senang apa enggak?
Nggak senang ya. Kenapa? Rasanya nggak damai, takut ya, apalagi baca berita di situ ada orang bertengkar, baku pukul, rasanya kita takut. Betul apa kayak gitu? Nah, kira-kira sekarang dunia kita, masyarakat kita banyak bertengkar apa enggak? Saya yakin di keimanan enggak mungkin ya, tapi di tempat lain, ada banyak, ada perang di mana sekarang ini. Di Ukraina dan di Rusia mereka berantem, ya, rebutan. Kemudian di tempat-tempat lain juga masih banyak orang bertengkar, orang yang mau akur hidupnya, dan damai hidupnya. Kita tidak ingin seperti itu ya, apalagi di sini kita tunda. Nah, saya ada satu cerita, ada satu pemikir filsuf namanya Plato. Ketika dia berbaring tempat tidur di rumah sakit, sudah usianya lanjut sekali, dia cerita kepada teman-temannya. Dia bilang begini, waktu saya muda, saya ingin mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Jadi zamannya itu banyak pertengkaran juga. Jadi bilang, saya ini ingin mengubah dunia ini jadi lebih baik. Dia berusaha keras, kerja keras, kesana kemari ngajak orang untuk berdamai, tapi tidak berhasil. Dia kerja 10 tahun keliling-keliling berusaha untuk membuat dunia ini lebih baik, lebih damai, tidak berhasil. Lalu dia akhirnya saya memutuskan untuk ganti. Saya tidak mau mengubah dunia ini, saya cuma mau mengubah negara saya saja menjadi lebih baik. Jadi dulu dunia jadi negara yang kecil. Dia coba lagi 10 tahun kesana kemari mengajarkan kedamaian, tidak berhasil. Akhirnya dia putuskan lagi, saya memutuskan tidak mengubah negara saya, tetapi masyarakat saya saja, kota saya, tetangga-tetangga saya. Dia coba 10 tahun kerja keras keliling-keliling, ayo kita berdamai, mari kita berdamai. Berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Kasihan sekali ya. Hanya dia putuskan, oke, mungkin warga kota terlalu besar, saya mau mengubah keluarga saya saja supaya keluarga saya jadi baik, karena keluarganya juga berantem ternyata, bersaing satu sama lain. Dan kemudian dia mencoba 10 tahun mengubah keluarganya. Berhasil? Tidak berhasil. Nah, terus dia bilang gini, akhirnya saya sadar, yang pertama-tama harus diubah adalah diri sendiri. Bagus saja. Saya pertama-tama harus mengubah diri saya sendiri. Kalau saya sudah menjadi baik, pasti keluarga saya menjadi baik. Kalau keluarga kita menjadi baik, pasti tetangga-tetangga yang lihat, oh anaknya bapak itu baik, anaknya mama ini baik, pasti tetangga-tetangga saya juga menjadi baik. Dan kalau satu kota ini menjadi baik, orang lain lihat negara-negara kota-kota tempat lain, di Kaimanan itu mereka hidup damai, mereka pasti juga ingin menjadi damai. Pelan-pelan dari satu orang yang sadar tadi, kemudian ke keluarganya, kemudian ke masyarakatnya, sampai ke seluruh. Mungkin dunia ini sampai saat ini belum damai karena kita belum mulai dengan diri sendiri. Nah, hari ini kan mewujudkan masyarakat yang penuh damai dan cinta. Pertama-tama saya mau ngajak melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang damai, orang yang penuh cinta? Nah, kita sebagai orang Katolik, teladannya siapa? Yesus. Ya, coba kita lihat Yesus yang berbelas kasih. Tahun 2016 kemarin, berapa tahun yang lalu ya,
itu ada jubileum khusus oleh Paus Fransiskus tentang Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim. Allah itu artinya Bapa. Kok punya rahim? Yang punya rahim siapa? Saya punya rahim apa pada saya ini? Tidak punya. Yang punya rahim siapa? Ibu-ibu. Ya. Allah itu Bapa, tapi kok punya rahim? Maha Rahim. Nah, kita akan lihat apa artinya Maha Rahim. Ibu-ibu yang pernah punya anak, gitu ya, pasti di rahimnya ada pernah tumbuh seorang bayi, gitu ya, dalam. Nah, kalau misalnya ketika dia bertumbuh, apakah dia pernah bilang, "Ma, minta makan dong"? Pernah bilang itu apa? Tidak pernah, kan? Kalau tahu-tahu ngomong kaget gitu, anak saya kok bisa bicara, gitu. Tapi meskipun tidak minta, ibu memberikan makanan. Nah, meskipun anaknya yang minta, ibu selalu memberi makan. Gratis atau bayar? Gratis. Ya, ibu selalu mencukupi. Nah, seperti Allah kita seperti itu kan? Allah kita mencukupi kita secara gratis. Kita semua dipenuhi kasihnya dan bayar. Ya, gratis. Sama seperti ibu yang mengandung dan anaknya dapat semuanya dari ibunya secara gratis. Kira-kira ketika anaknya dalam perkandungan itu pernah nonjok-nonjok pada pernah tendang pada ibu punya anak ada nakal nggak tendang-tendang nggak bergerak-gerak ya bergerak-gerak goyang sana tendang sini. Dulu saya punya teman yang anaknya suka ninju jadi keluar di sini ya. Kira-kira dipukul, jangan nakal-nakal. Akan begitu kan apa enggak? Tidak, mungkin malah dulu anakku saya. Sama enggak seperti Allah? Kita kadang-kadang berontak sama Allah, marah sama Allah, lari dari Allah. Pernah enggak Allah itu sudah biar lari aja atau Allah cari? Allah selalu cari. Ya, perumpamaan tentang gembala yang mencari domba yang hilang, seperti Allah yang mencari manusia yang berdosa. Manusia lari ke sana kemari cari jalan sendiri, akhirnya masuk jurang, berteriak-teriak minta tolong Allah. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia jatuh dalam jurang, Allah cepat-cepat sama seperti seorang ibu yang mempunyai anak dalam. Nah, ketika dalam kandungan, anak itu membuang kotoran apa enggak? Tidak tahu gitu ya. Dia kencing enggak? Dia buang air enggak? Kata dokter katanya juga membuang air, jadi ada sesuatu yang dikeluarkan ya. Dan dia dimasukkan, dia harus keluar. Ada kotoran yang dikeluarkan oleh anak itu. Ibunya malah kan kira-kira. Semua selamat sore. Masih semangat? Sore ini sore yang semangat ini khususnya itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di depan kita telah hadir dua pemateri terkait dengan seminar keluarga dengan tema peran keluarga Katolik dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan bercinta. Dalam rangka Jubileum 80 tahun Paroki Santo Martinus Kemana pada tanggal 11 November 2022. Hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya, terutama kepada pemateri kita Romo Fransiskus Hariawan Aji Ordo Katolik yang boleh tiba di Kemana dengan selamat. Selamat datang Romo di kota 1109 dan dijuluki juga sebagai kota yang berdamai. Mari kita berikan aplaus. Sebelumnya untuk tanpa membuang waktu, kita akan sampai pada jam 12
2 jam ke depan. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan singkat saja kurikulum vitae dari kedua pemateri kita. Yang pertama, nama Romo Franciscus Xaverius, Karyawan Haji Ordo Karmelit, jabatan Prior Provinsial Ordo Karmelit Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan. Pendidikan terakhir S3 Studi Antaragama pada UGM dan George Town, Amerika Serikat. Kemudian materi yang kedua, nama Pastor Immanuel Tenau Projo, jabatan Vikaris Yudisial Keuskupan Manokwari Solo, pendidikan terakhir S2 Universitas della Santa Croce, Roma, Italia. Mari kita berikan tepuk tangan. Pemateri berdua akan menyampaikan, masing-masing akan menyampaikan materinya, dan waktu yang diberikan untuk masing-masing yaitu 1 jam, sehingga kita akan ada selama 2 jam ke depan. Oleh karena itu saya akan menyerahkan langsung untuk pemateri yang pertama kepada Romo Franciscus Xaverius, Karyawan Haji Ordo Karmelit. Saya silakan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Tetapi keluarga bisa menjadi lebih baik bila ada namanya pengampun. Maaf, mungkin anggota keluarga kita pernah bersalah kepada kita. Ya, entah suami bersalah sama istri bersalah kepada suami, anak bersalah kepada orang tua, atau orang tua bersalah kepada anak. Satu-satunya obat untuk memperbaiki keluarga yaitu memaafkan, berani memaafkan. Dan itu salah satu bukti seseorang itu seorang Kristen yang baik ketika dia mengampuni. Kalau kita tiap hari pasti doa berapa kali ya? Ada kata-kata ampunilah kesalahan. Kita diminta untuk mengampuni sesama kita, supaya kita juga diampuni. Suami kita tidak sempurna, istri kita juga tidak sempurna, anak kita tidak sempurna. Mari kita terima mereka apa sih? Mencintai. Kalau penyelidikan sedikit kan tanya misalnya, ibu misalnya, berapa kali bapak bilang cinta terhadap sehari? Mungkin datang melukis gitu. Makanya kalau mencintai orang Papua, cinta orang Jawa, rambutnya kalau panjang dielus dengan sayangnya panjang. Saya. Kalau Papua sama Papua pendek, saya. Cinta yang pendek saya. Jadi hanya panjang. Karena itu cinta berarti 4, 2, 1. 4 mata, 2 hati, 1 cinta. Lalu 3 di mana? 3 resikonya di belakang. Nanti seperti pastor berkhotbah, setan memang selalu ada di depan, paciri pemalas sembahyang sudah di depan, dia mundur di tengah. Setan juga selalu ada di tengah kita. Habis itu dia mundur dari belakang. Setan juga ada di belakang. Baca mundur pintu langsung dia bilang, yo kontrol terus. 3 kemana? Cinta itu akan hancur ketika ada orang 3. Jodoh?
makanya kamu berkelahi, kamu berbiji mata dan cemburu. Karena itu ketika ini kekuatan ini kalau hilang dalam keluarga, rumah rusak, masyarakat yang rusak, semua rusak. Nah, cinta berarti rasa atau sensitivitas, makanya rasa. Nah itu orang mencintai dari hati. Makanya kalau putus cinta sakit hati. Kalau tidak mencintai pakai lambung saja. Sehingga kalau sakit lah pakai hati. Lalu kasih berarti harus begitu. Makanya tidak bisa ngomong saja. Kalau bisa cium istri, cium suami, cium. Jangan cium aspal. Atau cium suami orang atau istri orang. Dirusak saja. Cinta kasih lahir dari hati, bukan dari mata. Kalau dia lahir dari mata, akan berakhir dengan apa? Akan berakhir dengan air mata. Cinta kalau lahir dari hati akan berakhir sampai mati. Makanya ini terus. Jadi cinta kalau lahir dari hati dia akan sampai mati. Tapi kalau lahir dari mata akan berakhir dengan air mata. Nah itu kamu baca terbaik. Jika cinta sekedar untuk mengecewakan, lebih baik cinta itu tak pernah hadir. Amin. Semangat sekali. Tadi kamu bilang kata-kata bagus ya. Pelaksanaan tidak ada. Ustaz. Kalau cinta sejati dengarkan apa yang tidak dikatakan. Mengerti apa yang tidak dijelaskan, sebab cinta tidak dapat dari bibir indah atau pikiran, melainkan dari hati. Makanya yang tadi pagi saya sudah bilang, sakit di bibir pecah-pecah, sedang berdebar, artinya jangan lain di bibir, lain di hati. Iya, sama-sama lah. Yang kedua, kamu mengerti bahwa perkawinan kita Katolik itu karena sakramen. Maka rumusannya perkawinan Katolik itu sah, sakramen. Perkawinan Islam sah, perkawinan Kristen sah, perkawinan suami sah, perkawinan setan sah. Tapi tidak sakramen. Itu beda. 7 sakramen ada dalam gereja Katolik. Dari tadi saya sudah bilang pagi, jangan cocok-cocokan. Oh karena Protestan itu kami begitu. Tidak begitu. Kebijakan dari gereja Katolik itu hanya bukan karena sakramenta, tapi hanya sebuah pengakuan ya. Menjaga ekumenisme kan, menjaga pola kehidupan kebersamaan itu. Jadi tidak ada sama-sama. Maka orang kalau menjadi Katolik itu kita ada di sakramen dan kami bingung sendiri-sendiri. Nah itu sakramen itu kesucian. Maka kesucian itu tanda dan sarana kehadiran Allah. Tanda dan sarana kehadiran Allah bagi Bapak Ibu sekalian keluarga secara nyata yaitu adanya akan menyampaikan brainstorming lagi, ingatkan kembali Anda semua kalau bicara damai menjadi masyarakat dalam rumah sendiri tidak sehat, luar juga sehat. Makanya kalau kata Katolik itu pertanyaan mendasar sekali ada 3. Pertama itu kenapa itu
telah menikah. Apa ingin menikah, kedua apa ada mengerti tentang perkawinan Katolik, apa cita-cita perkawinan yang diinginkan. Kalau tidak jelas, ya sudah dengan satu suara saja. Kalau suaranya tidak jelas, ya senyum saja. Betul? Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, saya mau tanya, di sini ada berapa bapak yang angkat tangan dulu? Bapak-bapak. Nah, sekarang bapak-bapak ini duduk sendiri, istri tidak ada. Sekarang duduk. Seminar ini sudah ya. Kelakuan juga sudah kosong. Ibu-ibu, batangan. Kalau tidak ibu sudah wanita-wanita. Berarti kamu perempuan ini kawin sendiri ya. Kamu tidak ada suami. Apa? Yang Bapak sampaikan itu benar. Kalau orang mau menikah lagi ya, kalau sudah ada nikah yang lalu menjadi halangan, itu namanya halangan nikah. Kami sudah pisah 20 tahun, terserah. Kami sudah pisah 100 tahun, terserah. Ada yang nikah sampai 100 tahun. Kami sudah pisah 18 tahun, terserah. Karena perkawinan itu tetap dianggap sah secara Katolik, maka ada halangan. Dia akan mendapat legalitas kembali atau mendapat status liber itu ketika otoritas yang berwenang harus mengatakan atau membuat surat namanya. Kalau kita dalam gereja Katolik ada namanya pengadilan gereja, maka biasa dirumuskan perkawinan sah dan tidak bermasalah. Perkawinan sah dan bermasalah itu berarti namanya putusan di Bapak dari bilang Santo Bapak ke Paus sana. Kamu pergi pakai uang rupiah ini ke Roma sana. Tapi perkawinannya tidak sah dan bermasalah, itu yang urusannya ke tribunal gereja. Kita kenal dengan adulasi. Nah, selama saya di tribunal ini, saya tidak pernah dapat surat dari Kaimana ini tentang masalah-masalah itu. Orang urus saya ini keluarga tidak pernah ada, belum ada. Fak-fak ada, Manokwari ada, Sorong ada, uskupan lain juga ada. Hanya bagi saya rancunya itu hampir keluarga-keluarga mengalami problem ini. Ya mungkin himbauan atau tambahan kepada Bapak Ibu sekalian. Semua yang mau bubar itu, semua perkawinan mulai dari tahun 2000 ke atas. Yang 2000 ke bawah tidak ada. Berarti orang tua dulu dia bagus saya menghayati perkawinan. Dia bukan keturunan ini ya. Model seperti cacing Jawa, panasan. Makanya ada satu kasus nikah hari ini 1 bulan langsung bubar di Aimas. Provinya lapor. Misalnya, kau masih tempo, kau kasih rujuk kembali. Kau jangan ikut-ikut aku mau setan, tidak usah. Rujuk, kau yang berkat, kasih rujuk. Kau ketemu lagi, ketemu perempuan, itu masih tempo, masa panas-panas 1 bulan langsung bubar. Wah, ini berarti siapa tipu siapa ini? Sehingga apa keluarga perkawinan dan keluarga Katolik yang memang permanen. Bagaimana peran gereja dalam menyelesaikan permasalahan KDRT, perceraian, dan tindakan asusila? Karena kemudian jika dari tindakan asusila sama perceraian itu menentukan bagaimana peran gereja
Ya, ibu siapa tadi? Tadi juga saya pikir Pater Manu sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan persoalan-persoalan. Ya, mungkin Pater Manu bisa menambahkan lagi, saya persilakan. Dan juga bisa ditambahkan oleh Romo Haji. Keluarga kita ini seperti disampaikan tadi bulan-bulan, dia tidak jatuh dari surga. Karena itu dia harus dibangun, dirawat, dihidupi. Itu dalam dokumen Amoris Laetitia. Kata paling biasa sering sekali digunakan orang itu tidak mati. Berarti ada kehidupan baru. Maka kehidupan baru itu tidak dijaga, tidak dirawat, maka anak itu harus dididik secara baik. Atau ujungnya seperti kehidupan manusia itu pada akhirnya sampai kepada Tuhan. Ini kira-kira saya menggambarkan. Kita telah mendengarkan dua pemateri kita yang menyampaikan terkait dengan keluarga Katolik, peran keluarga Katolik di dalam hidup gereja. Saya tidak memberikan catatan-catatan khusus, hanya saya mau sampaikan saja bahwa di dalam hidup berkeluarga ada 3 tahap cinta, dan yang paling tinggi adalah cinta agape yang tadi disampaikan oleh Romo Franciscus Xaverius dan Pater Manu tadi menjelaskan terkait juga dengan tahap-tahap dari sebuah pembentukan keluarga. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini saya akan atur sehingga Bapak Ibu, saya akan beri masalah. Kita juga bisa mengerti, memperbaiki apa yang sudah terlanjur buruk. 2 hal ini harus kita lakukan itu supaya dan itu tanggung jawab kita semua. Jadi sebagai anggota umat Gereja Terkenal jangan sampai ada satu keluarga yang dulu baik jadi buruk, yang dulu damai kemudian jadi tidak damai, saling menjaga. Nah kemudian kalau ada satu yang terlanjur buruk, biasanya ini sudah dikatakan Pastor Manu tadi, tapi dirangkul, coba diperbaiki bersama. Dan itu tanggung jawab kita bersama sebagai satu keluarga umat. Saya rasa itu. Ya, dan kita saat ini jam sudah menunjukkan 9:30. Pertama, terima kasih saya sampaikan kepada kedua pemateri. Mari kita berikan aplaus. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada peserta sekalian yang sudah hadir dan mengikuti seminar keluarga dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk peserta sekalian. Peserta sekalian. Dan pada akhirnya semoga apa yang tadi disampaikan oleh kedua pemateri kita, kedua Romo yang ganteng-ganteng ini yang ada di depan ini, bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam hidup berkeluarga. Saya tekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Pastor Manu, bahwa keluarga itu tidak jatuh dari langit, akan melakukan proses, dan proses itu pasti ada jatuh bangunnya, suka dukanya di dalam hidup berkeluarga. Ada yang mengalami sudah 20 tahun, 40 tahun, tapi ada baru saja yang mengalami hidup
1-2 tahun ini. Oleh karena itu ada tempat, ada ruang, ada kesempatan untuk kita akan memperbaiki seluruh persoalan yang ada di dalam hidup keluarga. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat malam. Mari kita berikan aplaus. Di dalam keluarga. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kepanjang. Saya sebagai teman di sini, ketika saya mendengar dari kelompok materi, saya menulis sebuah kutipan seperti ini. Cara Allah mempersatukan dua insan dalam satu pernikahan tak pernah diduga oleh manusia, sebab sakramen perkawinan bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah dan itu suci. Saya berharap bahwa ini adalah seminar yang sangat singkat untuk kita. Kami adalah generasi baru. Tentu kami bisa berdiri seperti ini di hari ini karena kami belajar, bukan hanya dari keluarga kami, tetapi dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Semoga Bapak dan Ibu, keluarga dari Bapak dan Ibu menjadi tempat yang paling berarti, tempat yang paling baik untuk tempat pelajaran buat anak-anak maupun buat tetangga-tetangga kita yang ada di samping kiri kanan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka lebih memahami tentang keluarga. Akhir kata dari saya mohon maaf atas kekurangan dan juga kekeliruan dari kami panitia dalam seluruh rangkaian seminar mulai dari pagi, yaitu seminar tentang biologi, dan juga pada sore hari ini seminar tentang keluarga. Dan terima kasih banyak untuk materi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bagi kami di Paroki Santo Martinus Kaimanan. Kalau rohani sudah 3 kali datang ke Kaimanan, mudah-mudahan ada kali berikut untuk memberikan seminar yang lain untuk kami umat di Kaimanan. Setuju? Kalau rombongan dekat-dekat saja dari sana, ya sekali lah datang jalan-jalan untuk kami umat di Paroki Santo Martinus Kaimanan. Itu saja, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seandainya masih ada kurang berkaitan dengan hidup dan keluarga, silakan berkomunikasi dengan Pater Manu atau dengan Pater Hari. Akhir kata, sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan seminar kita, kami mengundang dengan hormat Pastor Hari untuk kita dalam doa. Pastor, Bapak dan Ibu. Mari saudara-saudaraku kita bisa berdoa doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur atas keluarga kami yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi tempat kami bertumbuh bersama-sama dan berjalan bersama-sama menuju Engkau. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada-Mu dan dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan, terima kasih atas kesempatan sore hingga malam hari ini, di mana kami boleh menimba daripada-Mu bagaimana hidup berkeluarga yang baik. Kami mohon agar apa yang telah kami peroleh ini dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, supaya kami tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga yang kami cintai dan mencintai kami. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga berkat Allah Maha Kuasa turun atas saudari-saudara dan juga keluarga saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampaikan terima kasih. Kami minta untuk balik ke tempat duduk. Kedua narasumber dan juga pastor moderator. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk kehadiran kita pada sore hari ini. Ingatkan kembali pada saat bisa untuk jubileu kamu putar gereja Paroki Santo